Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, host program podcast Padang Preman Bicara. Sore ini atau siang menjelang sore ini kita membahas suatu topik dari wali nagari menuju wakil rakyat. Untuk mendalami materi ini, kita sengaja hadirkan dua tokoh masyarakat yang baru menjadi mantan wali nagari di Kabupaten Padang Preman. Pertama, mantan wali nagari Lubuk Alung sekaligus mantan ketua Porwana wali nagari se-Kabupaten Padang Preman, yaitu Hilman H. SH Datuk Mangkutu Alam. Selamat sore, Pak Tua. Sehat? Alhamdulillah. Kemudian yang kedua kita hadirkan Suryadi Datuk Sati. Beliau mantan wali nagari Balah Aye Timur, Kecamatan Tujuh Koto, dan kini terdaftar sebagai daftar calon sementara di DCS untuk di Dapil 4 dari Partai Nasdem. Selamat sore, Pak Tua. Sore. Sehat, Pak Tua? Siap. Baik, kita coba bincang-bincang ringan sore ini. Semoga bincang-bincang ini memberikan manfaat lebih kepada masyarakat sehingga bisa memberikan arti penting dalam percaturan pemilu yang akan dilangsungkan Februari 2024. Mungkin sebagai pengantarnya, ini dalam catatan saya itu di pemilu 2014 para wali nagari atau katakanlah mantan wali nagari ini punya sejarah yang cukup signifikan di belantara politik Kabupaten Padang Preman, sehingga saya mengusulkan waktu itu kalau bisa dibuat fraksi wali nagari. Cuman sayang karena wali nagari ini bukan partai, jadi tidak bisa dibuat fraksinya. Artinya saya melihat saking banyaknya wali nagari waktu itu di DPRD. Dalam catatan saya itu dari 18 orang yang maju, itu 11 orang jadi dari berbagai partai politik gitu. Bahkan seorang menjadi pimpinan dewan karena melalui berkah partainya. Nah, mungkin menghadapi pemilu 2024 ini mungkin ada sejumlah wali nagari atau katakanlah mantan wali nagari yang juga ikut. Mungkin kita mulai dulu dari mantan ketua forum Datuk Hilman. Mungkin bisa menjelaskan kira-kira apa yang menyebabkan wali nagari ini bisa meninggalkan jabatan belum habis, tahu-tahu melompat ke DPRD kabupaten atau DPRD provinsi gitu kan. Kalau sekilas saya melihat ada sesuatu yang besar gitu kan, yang ingin kita raih, kita capai. Apakah ini sesuatu yang bisa melewati di DPRD? Silakan. Oke, terima kasih Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kepada Allah, salawat kepada Nabi. Terima kasih atas waktunya Bu. Pertama, mengucapkan apresiasi, terima kasih atas undangan dari podcast Padang Preman Bicara. Sore ini kita mengangkat tema dari wali nagari menjadi wakil rakyat. Memang menarik apa yang Bu berikan pada preambul dari pembukaan tadi. Memang kita dalam catatan saya dan kami sebetulnya ada 74 wali nagari itu diangkat jadi wali nagari pertanggal 31 Mei 2018. Artinya secara periodisasi kita itu harusnya berakhir pada 31 Mei 2024. Iya. Betul sesuai dengan peraturan PKPU yang mengikat
ada wali nagari, ada anggota BAMUS yang maju dalam konsentrasi pemilihan umum itu diwajibkan untuk mengundurkan diri dan berhenti untuk menjadi wali nagari dan badan musyawarah nagari. Di 103 nagari di Padang Pariaman ini, dalam catatan saya setelah kita forum kemarin, ada 14 wali nagari yang ikut konsentrasi untuk pemilu 2024 ini. 12 maju di DPRD pemilihan legislatif DPRD Kabupaten Padang Pariaman, satu maju di DPRD pemilihan DPRD Provinsi Sumatera Barat, satu maju di DPRD Kota Pariaman. Jadi ada 14 juga. Yang menarik kalau kita bertanya, apa sih motivasinya wali nagari belum habis masa jabatan mau dia pindah? Sepintas memang ada persepsi tengah masyarakat yang beragam. Dengan persepsi masyarakat itu hak dari masyarakat. Tapi menyimak kami di 13 wali nagari, 14 wali nagari itu sebenarnya kita bincang-bincang. Bahkan kami bikin grupnya itu. Judulnya Wali Nagari for DPRD. Kita Tapi menyimak dari rekan mungkin kalau terkhusus misalnya bagi kami pribadi, saya Jerman H, Wali Nagari Duku Aluang, kami kenapa ikut dalam konsentrasi dalam pemilihan legislatif 2024 ini tidak lain dalam ikhtiar untuk meluaskan pengabdian. Apakah wali nagari nggak cukup menjadi cukup? Wali nagari sesuai dengan atribut kewenangan yang dimiliki sebenarnya bisa berbuat banyak. Tapi kami berpikir dengan menjadi wakil rakyat, jadi anggota dewan, yaitu kewenangan ini apa yang telah kita perbuat di tingkat jadi wali nagari bisa lebih kita maksimalkan pengabdian kita ini. Kalau jadi wali nagari minggu mungkin sesuai dengan undang-undang dan regulasi yang dimilikikannya itu beberapa hal ada keterbatasan. Sama dengan kalau dalam bahasa undang-undang wali nagari atau kepala desa ini, pemerintah nagari memerintahkan pemerintahan yang tergerak. Meskipun yang bahasa barunya pemerintahan terdepan. Kita juga punya hak seperti pemerintah lain, kita punya APB sendiri, kita bisa merancang. Tapi jujur kita akui, kewenangan itu terkadang terbatas karena banyak yang ada regulasi yang mensyaratkan ada kegiatan yang bersifat mandatori di anggaran pendapatan belanja negara itu, sehingga kewenangan kita untuk memberikan pelayanan lebih luas itu juga terkendala. Apalagi kemarin kita sama-sama pada tahun 2019, 2020, 2021 praktis dana itu lebih banyak terserap pada permasalahan COVID. Ada PDOT-nya, ada bantuan pangannya, ada tahanan pangan dan sebagainya. Praktis dari rata-rata 2 miliar yang kita punya antara sumber dana negara dari dana desa dan alokasi dana negara itu yang bersifat mandatori, yang bersifat wajib, yang itu tidak punya kewenangan kita untuk mengaturnya itu hampir sekitar hampir sampai 60%. Belum lagi biaya operasional negara. Jadi praktis kewenangan itu di angka 30% dari anggaran. Itu motivasi yang pertama. Yang kedua memang wali nagari itu melihat potensi diri dan potensi untuk bisa menjadi wakil rakyat. Ada dari pihak masyarakat yang inginkan biar dari 14 wali nagari yang ikut ini adalah wali nagari yang basis masa tentang pemilihan yang dibuat. Tentunya masyarakat konstituen mereka, basis mereka, pemilih mereka menginginkan orang yang dipilih mereka itu untuk lanjut pemilihan. Memang dua itulah paling banyak motivasinya. Pun tak ada persepsi lain. Jadi kadang kalau ada persepsi masyarakat, lalu jadi wali negari atau lah jadi anggota dewan. Tapi hal itu mungkin spesifiknya adalah dari dua niat itu yang pertama. Mungkin dari kami itu. Mungkin saya lebih agak spesifik, mungkin itu beda nagari, tentu beda kultur. Saya ingin ke Pak Datuk, mungkin di Pak Datuk sendiri sebagai orang, kalau saya tidak salah itu wali nagari pertama wali nagari pertama pemekaran dari induknya Balai. Kira-kira untuk melangkah ke DPRD ini dukungan masyarakat itu seperti apa? Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kami syukur kepada Allah SWT. Alhamdulillah
membuat kita di alam yang beriman, bertakwa, dan bertakwa dan bersalawat ke Nabi Muhammad SAW. Nabi telah mengajarkan kita dengan iman dan Islam yang kita rasakan berasal. Baiklah tuanku, sesuai dengan kita yang tadi, saya telah sepakat dengan mantan ketua forum juga hal yang umum seperti itu. Tapi di sini ada motivasi yang berbeda. Kadang-kadang di negari saya Banahai itu 3 negari, tiga negari itu. Jadi motivasi masyarakat itu adalah semenjak kemerdekaan Republik Indonesia satu pun tidak pernah orang putra berlahir jadi yang ketua DPR. Apalagi Balahaya secara umum. tiga negari. Tiga negara itu dengan jumlah DPT sementara hampir 8.000 lebih kurang, tapi itu berkisar 2 periode yang belakang hampir itu ada 76.000. Tapi di sini ada sebuah keinginan, kerinduan dalam hal ini dari masyarakat itu. Kenapa kita nggak bisa mengikuti ajang pilkada, pemilu ini? Sementara putra-putra kita punya potensi, jadi terpaculah masyarakat itu untuk berkehendak. Jadi dalam artian itu sesuai dengan keadaan, karena sesuai kata ketua forum tadi, karena kita pernah menjabat sebagai wali negari, mungkin satu-satu dianggapnya kita wali negari mungkin sudah punya basis. Itu pertama. Kedua, kita semua partai kan sama, tapi kebetulan kadang-kadang ada masyarakat yang memiliki partai kita. Semua partai sama. Jadi dalam artian terpaculah semangat kita sebagai wali negari ini untuk mendengar aspirasi masyarakat, bagaimana kita berkampung bernegari, sementara kita duduk sama rendah, berdiri sama tinggi dengan negara-negara lain. Tapi kenapa? Karena ada sebuah ini dari masyarakat, kata Datuk tadi itu, karena mungkin antara beliau duduk mungkin kehendak beliau, mungkin karena beliau keinginan dari satu tempat ke tempat lain. Tapi sekarang tidak, kalau di negara saya kebetulan tidak seperti itu. Karena keinginan masyarakat itu kita akomodir lah. Tapi tidak tertutup, kemungkinan bukan kita sendiri yang mencari, mungkin ada cara yang lain, tapi kita menampung aspirasi, maka kita mengorbankan diri dari itu. Tapi dalam waktu jangka yang pendek, sementara kita kan cuma 6 bulan mundur, 6 bulan. Tapi masyarakat memang ada perasaan-perasaan terjadi, ada mungkin kenapa tidak diselesaikan ini kan. Jadi kami menganggap wali negeri itu tidak tercapai misi dan visi kami untuk masalah pembangunan. Apalagi diganggu oleh COVID, apalagi kita nak berdaya persoalan kewenangan apapun bentuknya, memang sesuai dengan regulasi. Jadi kami ingin melangkah ke depannya untung dengan kebijakan. Salah satunya kan kebijakan yang bisa kita raih. Nah, motivasi satu lagi, Tampu, saya mungkin sama dengan ketua, kami wali negeri itu tidak punya duit kok untuk mencalonkan. Cuma punya masyarakat. Kenapa? Kami beranggapan kalau kami punya duit, kami nggak bisa mencalon lah. Kami bagi-bagi dulu di simpang, kami bagi duit. Karena kami nggak punya mungkin kebijakan. Jadi istilahnya kami di sisi lain kami membangun, mungkin yang lain di sisi lain membangun itu. Jadi persoalan-persoalan yang timbul secara pembangunan semuanya kan kita tidak puas, tapi kita tidak menyalahkan siapa-siapa. Itu adalah sebuah regulasi yang ada. Apalagi kalau tentang kita tiket itu bagus kok. Kami pun merasakan soal itu, tapi tidak ada daya itu. Jadi mungkin di tempat yang lain kami mungkin lebih berguna dianggap oleh masyarakat, maka dipersilakan oleh masyarakat untuk melangkah ke depannya dengan bantuan, dengan harapan kita semua. Jadi kami kan wakil rakyat jadinya nanti, bukan bos rakyat ya, kami wakil rakyat. Apapun kehendak rakyat nanti akan kami jalan sesuai dengan aturan, sesuai dengan apa yang ada sama kami. Jadi itu motivasi kami. Jadi kami bagaimanapun tentu kami melihat keadaan yang ada kerinduan dari masyarakat, kerinduan untuk dijawab oleh Allah. Bersama-sama. Tentu di Lubuk Alung kami sebagai
berteman apa kami duduk di Partai Amanat Nasional nomor 4. Alhamdulillah kami saling bersendiri ibarat kata itu Wali Por DPR kan gitu. Jadi amin. Jadi kami untung dengan bantuan segala ini termasuk toh juga bantu kami, insyaallah kami dulu itulah motivasi yang terutama sekali Toh. Jadi ada sesuatu yang katakanlah di kesimpulan tadi kita melihat ada semacam sesuatu yang agak sulit mewujudkan atau menyempurnakan visi dan misi jadi wali nagari selama berkiprah karena kewenangan keterbatasan tadi gitu kan. Kira-kira selama ini atau katakanlah selama menjabat gitu kan, seperti apa komunikasi dengan anggota DPRD yang mewakili dapil itu, baik di DPRD kabupaten maupun di DPRD provinsi itu? Itu ya sebetulnya komunikasi antara wali negari dengan wakilnya. Kalau khusus kami kan daerah pemilihan kedua. Palu itu kita punya anggota dewan sebelumnya ada 2, sekarang cuma di Palu itu kita punya anggota dewan cuma 1 lagi. Tapi memang kalau tidak elok sebetulnya kita bicarakan. Tapi bagaimanapun komunikasi sebetulnya secara umum cukup bagus. Tapi kami seperti kembali, mengapa kita ada wali negara yang ingin berprestasi? Mungkin mudah-mudahan kami yang mengikuti asam garamnya keinginan dari masyarakat negari, karena berkesah masyarakat itu selama kita hampir 5 tahun menjadi wali negari, banyak yang perlu kita serap. Meskipun nanti area lapangan yang kita nanti misalnya dijabahkan kita jadi anggota DPRD, memang berbeda terang. Kita kalau wali negari itu secara base politikanya itu kita jadi eksekutif. Kalau kita masuk nanti di anggota dewan kita langsung legislatif. Kita biasa melaksanakan menjadi eksekutor, nanti kita menjadi administrasi. Meskipun secara tupoksi nanti kita tahu DPRD itu sebagai budgeting, supervisi dan legislasi dan punya kewenangan itu, mungkin kita bisa menyerap. Mungkin kelebihan kami nanti antara kutip wali negari ini bisa lebih kenal apa yang menjadi kesan suara aspirasi dari masyarakat. Karena sudah berpengalaman di eksekutif. Jadi ini yang mungkin yang betul hampir kami 5 tahun kita mencalon itu ada visi dan misi. Hampir kalau di ranking 1 sampai 10 mungkin kalau persentasenya mungkin sekitar 60 sampai 70% visi misi yang bisa tercapai. Karena ada beberapa hal dan sebagainya. Kita jadi wali negara 2018 itu tidak pernah nyangka bahwasanya COVID akan datang. Kalau COVID datang ini bisa membuliakan beberapa harapan. Tapi nanti setelah berkesan yang bisa kita himpun sesuai dengan kewenangan yang dewan yang kita miliki tiga kewenangan tadi itu bisa kita ejawantahkan dalam rangka menjawab aspirasi kesan masyarakat yang telah kita tampung selama ini. Bukan berarti anggota dewan kita yang belum tampung mungkin mereka tidak mengalami tidak seperti apa yang kita alami. Kita bergelut dengan masyarakat, kita hampir 24 jam menerima aspirasi dengan masyarakat. Setelah menjadi dewan tentunya kita akan lebih peka, akan lebih tahu, akan lebih jelas apa keinginan masyarakat. Tentu kita dengan kewenangan yang telah berbeda dari sebuah lembaga eksekutif yang terendah menjadi lembaga legislatif, tentu kita coba untuk mensinkronkan kewenangan yang kita punya dengan aspirasi apresiasi yang telah kita himpun selama ini. Mungkin itu, Bu. Siap. Jadi mungkin agak lebih mendalamnya kepada itu mungkin selama menjalankan wali nagari itu persentase dari visi misi kita yang berkaitan dengan pengentasan kemiskinan, pengurangan peningkatan tenaga kerja dan peningkatan perekonomiannya seperti apa di Balahi Timur? Terima kasih, Bu. Di sini sesuai kata Ketua Forum pada waktu tadi, memang kami
kalau secara persentase mungkin kami hanya mencapai 60%. Iya, iya, iya. 60%, karena bukan karena misi-misi kami tidak bisa menjalan, karena ada sesuatu hal yang tidak kita ingini, seperti COVID dan lain hal-hal yang menyangkut dengan penyakit ini kan luar biasa, Bu. Iya. Kita nggak tahu dulu kata ini ada stunting dulu kan nggak tahu tuh kita beli negeri. Iya, iya. Nah, sekarang kita ada tahu yang kurang gizi, dia kurang itu lebih bagus dari pemerintahan. Akhirnya kita di luar dari visi misi kita, akhirnya kita harus mendamai itu dulu. Itu pertama. Jadi sesuai rasanya, apalagi Tuan Gum tanya sama Datuk tadi, persoalan bagaimana kedekatan dengan anggota DPR yang duduk di wilayah masing-masing gitu. Insya Allah kalau di wilayah 4, terutama di 7 kota, yang duduk kan hanya 2. Iya, iya, iya. Satu Ismail Sapuddin, satu Ramli. Ramli kebetulan beliau almarhum. Jadi nampaknya kalau kedekatan masalah pembangunan, masalah apapun bentuknya, nampaknya setelah saya pandang, kami pandang, itu adalah kedekatan emosional. Iya, iya, iya. Bukan kedekatan politik, bukan kedekatan apa. Kalau emosional bagus, maaf, nanti Datuk ini duduk di wilayah 2, saya pun bisa minta kok nanti. Iya, itu iya. nggak ada, kecuali dengan apa? Dengan kedekatan emosional tadi. Iya, iya. Saya sudah merasakan anggota DPR itu pernah ngasih pokir. Iya, iya. Tapi kalau ketika, makanya maunya masyarakat itu, siapapun yang mereka calonkan, maaf, dan dalam kutip, walaupun nggak punya duit, dia maunya kedekatan emosional. Iya, iya, iya. Kalau istilah duit mungkin lebih banyak orang. Kalau dari apalah, dari nggak ada satu apapun dari Nabi. Bukan kami tidak menyukuri nikmat itu, kami dapat kok. Tapi kan untuk pandang sebagian politik kan, kalau orang punya duit kan nggak apa, itu pandangan yang akan kami rubah di masyarakat kami. Bagaimana kami bisa mencapai visi dan misi ke depan untuk duduk di DPR ini, untuk dalam artian seiring sejalan dengan wali nagari yang ada nanti, dengan apa bentuk pembangunan. Apalagi wali nagari itu kami kata ada betul-betul merasakan. Dinas 24 jam. Iya, iya. Hari Minggu ada tengah merah nggak ada. Yang dipegang 3, ada Sanasara, ada Undang dan ada di sana ada. Nah, karena kami pemerintahan terendah atau terdepan jadi alhamdulillah itu amanah. Tapi itulah yang kami jalan dari untung nanti kami bisa mensinkronkan nanti dengan keadaan yang di waktu setelah kami duduk di anggota dewan nanti. Iya, iya. Jadi artinya kami bisa setidak-tidak bisa mengcover yang hal-hal yang penting itu. Jadi sehingganya masyarakat paham, masyarakat dengan tidak juga mencela wali nagari, tidak juga mencela perangkat-perangkat, tidak pun mencela anggota DPR untuk salah. Itu satu-satunya nampak kita pencerahan kepada masyarakat. Karena kami jujur, kami bilang kok sama masyarakat, visi kami tidak tercapai. Nah, masyarakat paham soal itu. Sekian apa yang nampak yang mendapat. Baik, nanti kita perluas gitu kan. Ini mungkin karena ini akan bertarung, akan berangkat. Saya sepertinya contoh kita di Lubualung, Lubualung kan katakanlah sudah kawasan perkotaan itu di Padang Pariaman. Cuman karena entah bagaimana terkesan agak kurang terkelola dengan baik, dengan terarah. Seperti apa Pak Datuk melihat ini sehingga bisa untuk disuarakan nanti di DPRD, baik potensi tambang, potensi pariwisata gitu kan, potensi UMKM gitu. Seperti apa Pak Datuk melihat ke depan itu? Oke, terima kasih Bu. Memang kalau tipologi kalau kami dari Lubualung di antara 17 kecamatan mungkin yang masuk tipologi perkotaan, Lubualung. Meskipun disadari itu bukan semua kecamatan Lubualung itu ensik kota, enggak, karena masih banyak yang di pedesanya. Lihat saya itu dari 8 korong yang kami punya, yang tipologi perkotaan cuma 3 itu. Pasar Budi, Kampung Durian, dan Kampung Kopi. Tapi memang kalaupun dibilang itu belum tertata dengan sempurna dan sebagainya, itu kembali pada perspektif. Tapi memang harus diakui ada beberapa hal yang perlu dicermati. Yang pertama nanti adalah regulasi yang jelas terhadap anak perkotaan.
Iya, iya, iya. Tiap tahun orang KFH yang membidangi tentang tata ruang ini tiap tahun merencanakan bagaimana prospeknya bagus. Sebuah alun itu hampir menjadi 60-70% material pembangunan bahan bakunya itu dari Ibu Alun. Ya. Lalu mungkin masih banyak tambang ilegal dan sebagainya yang terkadang umpan baliknya pada khusus untuk masyarakat Ibu Alunnya tidak perlu sempurna. Karena masih banyak diambil eksplorasi yang terkadang tidak maksimal untuk pendapatan secara lengkap, secara komprehensif kepada pemerintah daerah. Itu yang mungkin gunanya rasanya itu bagi kami, apa yang menjadi aspirasi Vespari sesuai dengan kewenangan menjadi anggota dewan nanti insya Allah, itu sebagai salah satu kewenangan legislasi ini yang perlu kita perjelas. Meskipun kita akui di negara kita ini juga undang-undang regulasi cepat berubah, khusus pertambangan. Beberapa tahun turun undang-undang minerba, tambang itu ditarik ke pusat. Awalnya dulu kabupaten yang punya, pindah ke provinsi, ditarik ke pusat. Sekarang udah kembali juga ke provinsi. Tapi ini tentu kalaupun secara semangat ekonomi udah melanggar sebetulnya. Sumber daya, resource-nya kita yang punya, tapi pengelolaannya provinsi yang punya. Itu kalau ke provinsi yang punya pasti dana bagi hasil pajak dan sebagainya pasti akan sedikit. Itu juga kita harus memikirkan apa sih yang didapat. Saya jujur aja dari wali negara itu, jadi wali negara yang dapat penghasil tambang yang paling banyak. Baliknya ke negara itu nggak ada yang jelas. Mungkin kita bisa, karena balik dalam bentuk BPH, persentasenya pasti mungkin regulasi seperti ini kita harus memikirkan bagaimana paling kurang bisa itu semaksimal mungkin bisa diberdayakan, bisa dimanfaatkan. Karena ini bukan ini amanat konstitusi. Undang konstitusi kita pasal 33 pasal 3 itu sumber daya alam itu dimanfaatkan sebesar-besarnya adalah untuk dibalikkan kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kemudian yang tambang tadi tidak mendatangkan PRD ke Nagari, apa dia tidak punya izin atau? Sebetulnya izin, jadi karena itu belum jadi jenjangnya itu sekarang. Kalau sekarang ini berdasarkan peraturan pertambangan itu soal izin itu dikelola oleh provinsi. Kalau yang provinsi kan ada ranting ke atas sudah bertingkat. Jadi pendapatan itu kan nggak ada bentuknya pembagian itu ada bentuk bagi hasil pajak. Yang pinginnya nanti pertambangan itu minimal ada regulasi yang jelas di tingkat daerah. Seandainya bisa ada retribusi untuk negari. Sekarang kalau kita bikin aja pernah tentang retribusi pertambangan pasti mentah. Karena itu adalah kewenangan karena secara asas hukum itu undang-undang yang dibuat di bawah tidak boleh melampaui kewenangan itu. Mungkin Bangku sebagai seorang calon lawyer dapat persis seperti itu. Nah, ini yang perlu kita regulasi. Jadi bagaimanapun keberpihakan itu makanya salah satu lagi kembali pada pertanyaan pertama saya ingatkan kembali itu kami 14 wali negari itu yang paling kurang yang kami perjuangkan. Bagaimana sesuai dengan kewenangan dari anggota dewan itu adalah salah satunya adalah legislasi. Legislasi itu adalah membuat peraturan-peraturan, bagaimana peraturan-peraturan itu bisa memudahkan pemerintah negara dalam melaksanakan kewenangan. Kami yang menyangkut kita jujur aja di pemerintahan Padang Pariaman sangat miskin regulasi tentang negara. Nah, kita regulasi bagaimana tentang pengelolaan bunga, regulasi SOTK kita itu masih Pergub 18 tahun 2018 yang masih banyak kekurangan. Belum lagi regulasi tentang bagaimana kewenangan pemerintah negari untuk mengelola aparaturnya dan sebagainya. Ini ada dirasakan ya teman-teman di negari dan bagaimana regulasi yang dimiliki oleh pemerintah negari itu punya pro pada negari. Nah ini contoh aja beberapa teman kita yang pernah jadi wali negari ketika udah jadi wali negari habis itu apa yang dapat sama mereka? Gitu. Paling kurang ini ada apresiasi. Juga kita pernah juga studi tiru dibanding beberapa kepala desa yang ke Jawa dan sebagainya, mereka ada penghargaan dan sebagainya. Ini bukannya tidak kami suarakan, jadi Perwana, wali negari, tapi tentunya apa yang kita lakukan itu ada regulasinya. Nah, ketika regulasi ini yang membuat sesuai dengan kewenangan pemerintah adalah peraturan itu kan disahkan, dibikin oleh legislatif bekerjasama dengan eksekutif, baik inisiasi. Kita ingin di Dewan itu punya regulasi inisiasi Dewan DPRD yang
tentang aturan-aturan yang pro terhadap negara. Iya. Bagaimana ini dana negara itu banyak, tapi semua program di stakeholder di OPD didopengkan kepada negara. Iya. Contoh, kita punya dulu program tentang bantuan untuk guru PAUD itu dinas pendidikan yang punya. Tapi sekarang dilimpahkan kepada negara. Dulu dana kader, dana untuk posyandu, posbindu itu dinas kesehatan yang punya. Tapi sekarang dia disuruh negara yang membayar. Disuruh negara yang membayar. Jadi hampir sekitar 20 sampai 30 sih dana kita itu habis untuk kegiatan yang bersifat mandatori, kegiatan yang wajib kita laksanakan, yang diatur oleh peraturan yang tidak di atas. Kita ingin hal ini yang ada. Jadi kita maksimal nanti, misal kita punya anggaran APBD negara ini sekitar 2 miliar, itu semaksimal mungkin itu dipergunakan untuk pemasakan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jadi kita inginnya wali negara ini kita bekerja sama dengan BAMUS dalam program merencanakan proses pembangunan di negara. Mereka punya dana yang cukup, tidak perlu dibebankan yang lain. Contoh, kita nganggarin guru mengaji, praktik, bila dan sebagainya, itu kan pekerjaan, mohon maaf, bagian kestra kita mana atau belum ada. Tapi dananya kita kerjain dari. Jadi kita seakan-akan terbebani kegiatan. Jadi apa yang dulu kita tiap tahun kita siklus perencanaan pembangunan negara kita rencanakan. Tapi sebanyak itu perencanaan yang kita buat, kita terbatas dengan adanya anggaran negara. Anggaran negara ini seperti 2 miliar itu sudah kita panjang, itu cukup sebetulnya. Tapi itu dikelola. Kalau untuk perencanaan pembangunan kita bikin sendiri, tapi kita dibebankan untuk kegiatan-kegiatan yang seperti ini. Nah, itulah jadinya. Jadi kita jadi negara itu menjalankan program yang telah hampir sekitar 30-40% kegiatan duit kita itu dilaksanakan yang telah diatur oleh di atas. Bagaimana hak kewenangan kita dalam pemerintahan negara lagi untuk kita. Jadi ke depan harus kita pangkas ya? Ya, paling kurang kita balikan kepada tempat. Contoh, untuk guru PAUD itu dinas pendidikan ada duitnya, kenapa harus dibebankan ke negara? Iya. Contoh kader, tenaga kesehatan, di dinas kesehatan ada duitnya, kenapa harus dibebankan ke negara? Ada guru dan sebagainya seperti itu. Jadi kita maksimal pemerintahan negara itu, bahasa undang-undang itu pemerintahan negara itu adalah wali negara perangkat dan badan musyawarah. Jadi kita tiap tahun rapat itu mengalokasikan Tiko duit ini mau untuk apa kita? Tapi secara keterbatasan, jadi nggak banyak kita yang kita belum lagi operasional pemerintahan negara dan sebagainya, dan lain-lainnya mungkin regulasi yang mungkin. Jadi kita berharap kami ada 14 wali negara yang maju sebagai tuanku, kita ingin mengulang prestasi tahun 2014 lagi. 2014 itu dari 18 wali negara yang maju masuk 11 orang. Kalau presentasinya kalau bisa jadi ketua DPRD pula. Ketua DPRD silakan lah. Itu hampir 60% maju. Jadi 14 ini yang maju paling minimal 8 ke 9 orang masuk lagi di Padang Pariaman. Mungkin lebih spesifiknya ke Pak Datuk soal lapangan Baju Kudo di Balai Timur. Orang tua menyakui lapangan Papua, padahal di lapangan cukup banyak. Jadi selama Pak Wali jadi wali nagari gitu, sepertinya nagari menyikapi lapangan itu terkesan bahwa jadi lapangan itu tidak begitu hidup. Malah kini beberapa hari yang lewat terjadi di situ transaksi narkoba gitu dengan jumlah yang cukup besar. Jadi ada image yang buruk lah di kalangan masyarakat luar gitu. Seperti apa di negari menyikapinya? Terima kasih Pak. Memang sebenarnya lapangan Batu Kudo itu kan aset tiga negara itu. Negari Balai secara umum, negari Balai Balai Utara dan Balai Timur. Ketika pemekaran itu kan tidak dibagi. Tetap mementing pasar lapangan Batu Kudo. Jadi di sini kok awak menyikapi bagaimana lapangan Batu Kudo supaya berdaya dan lebih halal tidak Batu Kudo. Jadi kami di negara itu sudah mengambil sikap 3 wali nagari dengan memang yang berwenang, apalagi di Duku Banyak. Ya, sebenarnya tempat dan negara kan Duku Banyak. Misalnya itu. Jadi di sini nenek mama ini nampaknya
tidak punya kekuatan secara aturan yang jelas. Iya. Kenapa? Kabupaten itu merasa beliaulah yang memiliki. Iya. Ya, sementara kami di Balai tidak pernah menyerahkan, cuma menyerahkan hak pakai. Iya, iya. Hak pakai. Jadi hak pakai tersebut gunakanlah semaksimal mungkin dengan catatan libatkan kami putra Balai. Iya. Jadi makanya seluruh bentuk apapun agak terhenti karena satu objek kita mengelola 3 itu dianggarkan pun tidak boleh dalam aturan undang-undang sesuai kata tadi itu. Kami terbatas. Aturannya kan dibolehkan, ada spesialis lah. Iya, Nah, iya. karena itu lapangan pacu kuda mungkin secara khusus punya Balai. Itu secara umum Padang Pak. Karena itu objek wisata satu-satunya lapangan pacu kuda yang ada di Kabupaten Padang. Mungkin Padang pun menumpang ke dukungannya. Iya. Nah, kalau dia Padang tidak punya lapangan pacu kuda. Tapi ketika ada event-event yang sifatnya kabupaten atau provinsi baru diperdayakan. Jadi dalam artian setiap ada kegiatan-kegiatan dengan dadakan baru diperdayakan. Jadi itu tidak menjadi manfaat bagi kami di Balai. Iya. Kenapa tidak manfaat? Dengan dadakan tersebut kadang-kadang orang yang bekerja, panitia yang bekerja itu sudah ditunjuk langsung. Jadi seperti alangkah mirisnya kita sekarang, putra Balai itu mempunyai kuda ada 25 ekor. Aku ingin tahu. Iya, iya. Yang induk. Sementara itu kita butuh bibit jantan. Sementara sudah diajukan ke pariwisata, diajukan ke provinsi, jawaban orang-orang tersebut karena mungkin dia tidak punya kebijakannya, nanti diurus Pak, nanti diurus. Sekali membibit kuda itu habis uang 7 juta sampai 10 juta. Iya. Bibit yang bagus ke Bukit Tinggi atau ke Payakumbuh. Karena beliau kecintaan sama kuda, bagaimanapun keadaannya anak nagari itu dia kemauannya keras, dia carikan uang untuk itu. Jadi hasil ketika kuda lahir, ketika kuda itu udah layak dijual lah ke daerah lain. Dengan catatan kita tidak memiliki kuda yang bagus, cuma kita memiliki induk saja, anaknya nanti dimanfaat orang itu yang jadi pacu kuda. Jadi nanti sampai di tangan orang bisa setengah miliar, bisa minimum 250 juta. Sementara kita jualan berkisar 60-70, karena kita nggak ada pembinaan dalam itu. Jadi kalender wisata itu tidak pernah tercetus dengan baik di kabupaten. Kenapa tidak tercetus dengan baik? Dengan dia beralasan mungkin dana ini nggak ada, itu kita kan terbatas sebagai wali nagari. Karena ketika beliau tidak mengatakan itu nggak ada ini yang ada, kita kan diam. Kenapa kita diam? Kita tidak punya wewenang melangkai itu tadi. Jadi tapi ketika beliau perlu apapun bentuknya dalam kasus walaupun politik, walaupun ada regulasi secara aturan seperti Perprov, ya kan itu aturan. Atau menerima Perprov, dibikin anak. Kenapa Perprov kemarin ini, Tengku, rusak lapangan Tengku bisa saksikan, nggak bisa anak-anak main bola tuh. Karena lapangan itu digerus, digerbok untuk lempar lembing, dari dipasang beton-beton tertentu. Jadi hancurlah lapangan bola tuh. Udah berulang tadi kami bilang sama Dispora, tolonglah perbaiki. Dengan kata-kata dengan secara politis, ya kami ada mesin membelikan minyak jika itu. Jadi kami pun heran dari mana kami ambil dana untuk minyak, dari mana? Bukan masyarakat kami tidak peka tentang itu. Masyarakat Bali Timur itu cukup banyak pengusaha di luar. Nah, kayak di dalam mungkin enggak, petani itu di luar. Tapi dengan tidak ada sistem sentuhan pada masyarakat kami di luar, jadi akhirnya dibiarkan. Nah, jadi ini yang ada lapangan pacu kuda untuk belajar mobil. Sesuai kata Tongku tadi, itu ada sebuah tempat yang dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu untuk jual beli narkoba, untuk memasuk narkoba, karena di sana agak gelap dan orang sedikit. Jadi yang berbuat itu memang dari luar, bukan masyarakat Balai. Orang dari luar yang memanfaatkan itu. Ada sebuah parteralis itu nggak tahu. Jadi kemarin itu saya pernah dengar ada 2 karung kabarnya narkoba, tapi putra Sungai Laban kabarnya antara itu. Jadi akhirnya kita sebagai wali negari dipandang orang kok terlalu lemah menguasai. Sebenarnya kita bukan lemah menguasai, kita sesuaikan seperti kita tadi.
seperti pacu kuda itu kan ada turbon. Turbon itu kan dulu ada listrik, ada air apa. Ketika pacu kuda habis itu dicabut semua. Ya. Nah, kalaupun kita pasang bayar oleh nagari. Iya, iya. Tapi aneh jadinya. Sementara aturan dan keuangan negara itu tidak mengacu ke arah itu. Jadi sekarang saya dengar mau pacu kuda juga. Iya, iya. Nah, mau pacu kuda entah bulan berapa. Tadi sudah pernah sampaikan Pak Fadli, tapi mungkin masih di ujuk-ujuk. Tapi sering saya bicara soal pacu kuda Pak Toko. Pemda bilang, setiap pacu kuda kita rugi. Setiap kita pacu kuda. Saya pernah bertanya, bukan bupatinya ya, bupati nggak selalu bukan soal bupati, soal yang pengelola ya atau pordasi lah namanya atau dispora lah. Kita rugi Pak Oli. Saya bilang kalau manusia apabila 3 kali berbuat sesuatu, kalau rugi pasti ditinggalkan. Iya, iya, iya. Tapi kita bilang rugi. Tapi setiap ada event-event yang kita buat seperti itu tetap diadakan dengan catatan meninggalkan putra daerah. Aneh enggak? Pacu kuda diadakan orang luar peneliti hampir 100 orang. Iya, iya. Dengan catatan ada 2 hanya membuat sampah. Iya, iya. Hanya di mobil panitia pacu kuda. Tapi hari H itu ada 1-2 hari. Tapi yang bekerja yang itu putra daerah dengan catatan upah di bawah rata-rata upah. Jadi akhirnya komplit. Jadi karena komplit itu saya bilang biar aja dulu jangan pacu kuda. Iya. Ketika pacu kuda berbeda ke Solontok. Kemarin ini ada anak putra balik pacu kuda ke Solontok. Iya, iya. Baru kemarin minggu ada pacu kuda. Dia kasihan kita. Jadi aturannya pejabat yang berwenang soal itu yang menunjang ke atas, bukan Pak Bupati, bukan. Nah, jauh kalau Pak Bupati kan orang kan kadang-kadang Pak Bupati salah, bukan. Salah itu. Yang pejabat berwenang soal itu yang menunjang ke atas. Bagaimana mensatukan visi kita di Provinsi Sumatera Barat? Kenapa Solontok bisa? Iya, iya, iya. Kenapa kita nggak bisa? Sementara kalau lapangan itu terkoneksi dengan baik, lebih bagus dari Solontok. Pertama, lapangan terbang dekat, hotel dekat, kuda yang turun itu lebih dekat di sini, pemilik kuda. Tapi kalau ke Solontok berapa jam dengan mobil, berapa hotel yang tapi karena kita tidak mengelola dengan baik, tidak sinkronnya antara putra daerah dan negari, kabupaten dan tingkat sumbernya, mungkin itu. Nah, jadi akhirnya gitulah kejadiannya Tonggo. Jadi ajang-ajang tersendiri oleh masyarakat yang kurang apa ya. Jadi berakhir diskusi kita sore ini mengangkat tema dari Wali Nagari ke Wakil Rakyat. Sebuah terobosan yang sangat luar biasa dan ini patut diapresiasi oleh masyarakat, apalagi masyarakat politisi pula yang katakanlah punya keinginan menjadi wali nagari. Betapa sulitnya membuat kebijakan yang kadang-kadang kebijakan banyak kita menjalankan di wali nagari ini kebijakan yang sudah ada di tingkat Kabupaten Parangpareman. Nah, ke depan hal inilah yang akan menjadi titik perjuangan para wali nagari ini di DPRD Kabupaten Parangpareman. Kita berharap semua itu bisa memberikan nilai lebih sehingga perjalanan nagari itu di masa-masa yang akan datang bisa mengayomi dan bisa meningkatkan taraf hidup masyarakatnya dengan sarana dan prasarana yang mencukupi sesuai dengan anggaran yang dikelola oleh nagari itu sendiri. Barangkali untuk pemungkasnya silakan Pak Datuk Hilman agak 1 menit aja berkampanye lah. Oke, terima kasih Bung. Menarik sekali podcast kita hari ini. Sebagai closing mungkin akan diberi kesempatan izinkan saya Hilman H. Datuk Mangkuto Alam, mantan Wali Nagari Lubuk Alung dari 2018 sampai 2023, insya Allah maju menjadi calon anggota Dewan Parangpariaman daerah pemilihan 2 Kecamatan Lubuk Alung, Kecamatan Batangane, dan Kecamatan Sipil Lubuk Gadang. Insya Allah sebagai ladang ikhtiar untuk pengabdian yang lebih luas kepada masyarakat, kami siap untuk menjalankan amanah sesuai dengan tupoksi anggota Dewan sebagai badan legislasi
budgeting dan supervisi Badan Pemerintahan Kabupaten Padang Pariaman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Bro atas kesempatan dengan diundang kami di podcast ini, Kung. Kami terima kasih banyak. Dalam hal ini sesuai kata ketua tadi, kami tidak banyak bicara. Sebenarnya kami aturannya nanti kami banyak bekerja yang dipressure oleh masyarakat kami sesuai dengan tupoksi kami masing-masing. Dalam hal itu saya Suryadi Datuk Sati, mantan Wali Negeri Balai Timur. Kami ini melangkah ke Dewan Kabupaten Padang Pariaman dengan Partai Nasdem nomor urut 7 wilayah Padang Pariaman 4 dengan 5 kecamatan, Kampung Dalam, 5 kota Kampung Dalam, 5 kota Timur, Sungai Sariat, 7 kota, Padang Sago, 7 kota, dan Patamuan, 7 kota. Dalam hal ini kami cukup berterima kasih juga kepada masyarakat. Nantinya hal-hal yang rasanya kurang berkenan di kami ini, kami bersedia dikoreksi dan kami bersedia dinasihati apapun bentuknya, walaupun dalam hal di awal-awal ini untung-untung sampai akhirnya kami tetap menjalankan amanah apapun yang diamanahkan kepada kami dari masyarakat yang sesuai wilayah kami masing-masing. Terima kasih banyak. Terima kasih. Mudah-mudahan ini memberikan nilai lebih kepada masyarakat yang akan menentukan pilihannya di Februari 2024. Mereka, masyarakat, mampu memilih, mampu menghadirkan anggota dewan yang mempunyai kapasitas dan kapabilitas sesuai dengan keinginan dan tuntutan rakyat itu sendiri. Terima kasih. Mohon atas segala perhatian, maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.